Oke, untuk video termodel saya akan sediakan mulai hari ini. Itu akan bermula dengan import data, triangulation, contour, horizontal alignment design, create profile, vertical alignment, shape manager, road job, template manager, super elevation, dan generate DTM, report, serta kita merge antara desain dengan permukaan bumi asal. Oke. So kita mulakan dengan import data. Import data ada banyak cara, ada banyak input yang boleh diimport ke termodel, tapi untuk video ini saya akan buat yang common, yang biasa orang lakukan, yaitu import daripada AutoCAD file, dan import daripada Excel file, dan import daripada file termodel itu sendiri. Oke, kita mula daripada import dari AutoCAD. Oke, buka termodel. Oke, paparan termodel akan jadi begini. Jadi kita create new file, new. Oke, kita letak di video termodel folder. Di sini kita belajar import data. Jadi katakan di sini import data from AutoCAD. Oke, save. Jadi nama file kita adalah import data from AutoCAD. Ini saja saya kasih nama file itu import data from AutoCAD supaya kita tahu data ini diimport daripada AutoCAD. Jadi untuk langkah pertama kita buat file download import dari AutoCAD. Actually ini adalah semua yang termodel boleh direct import, tapi kita akan bincangkan di sini tentang import daripada AutoCAD, DXF ataupun DWG. Satu lagi daripada ASCII point, itu daripada file Excel. Dan yang ketiga dari file termodel itu sendiri, dari sini termodel Pro. Oke, dari AutoCAD kita klik AutoCAD, and then kita cari file AutoCAD yang kita nak import tuh. Oke, di desktop tadi, di video termodel, folder nomor 1 import data from AutoCAD file. Oke, yang ini saya ada sediakan survey data dalam format DWG AutoCAD. Kita klik open, import. Oke, ada nota di sini, import of file survey data successfully. Oke, so kita ada sudah data daripada AutoCAD file. Oke, yang ini kita akan quick profile. Kalau kita tahu apa layer di AutoCAD tuh, contoh masukkan mouse, klik mouse di L-shape point dan klik point. Apa makna? Kalau saya tukar, ini katakan saya tukar ke radius ataupun apa-apa, kita klik ke sini, kita klik point. Dia akan menunjukkan point yang kita klik. Makna layer ataupun group point ini duduk dalam points. Oke, jadi kalau kita quick profile, zoom extend or quick profile, klik, kita tengok keadaan muka bumi ini secara kasar. Ini DTM, dia minta nama point yang kita mau quick profile kan dia.
kita mau tengok dia punya cara bentuk muka bumi secara kasar, maka kita akan type di sana nama layer itu point s point, ikut yang ini mesti sama dengan ini, baru boleh appear dia punya quick profile. Dan ini scale, kita scale view kita boleh kurangkan kepada 5, update lagi, kita kurangkan kepada 2, update lagi. Ini terpulang kepada kegunaan kita tengok view secara kasar untuk quick profile tuh. Oke, dari sini kita boleh klik ke sini, dari sini kita boleh klik ke sini. Oke, satu lagi kita boleh gunakan selain dari PowerPoint, kita boleh gunakan star shape 8, yang star nih di keyboard itu ada yang star. Oke, quick profile pun sama. Oke, nampak. Tapi selain daripada 2 nih, katakan OGL, bukan pada layer tersebut, kalau kita klik tiada, hanya ada 2 untuk menunjukkan quick profile data yang kita ada di termodel, sama ada gunakan layer dia sendiri ataupun star. Oke, kegunaan star nih, apabila kita ada data melebihi 1, yaitu 2, 3 atau berapa banyak pun, kita boleh gunakan star. Apabila kita quick profile, kita akan nampak berlapis-lapis data tuh. Oke, kalau ada 3, bermakna ada 3 garisan data. Ini star ini menunjukkan ke semua survey data ataupun ke semua DTM yang ada di model ini, dia akan tunjukkan kalau star. Tapi kalau kita tulis point, dia spesifik, dia hanya point saja yang dia tunjukkan. Kalau ada 3 data, katakan OGL, point dengan SBuild. Kalau kita type point, hanya nampak point. OGL dengan SBuild tidak akan appear. Tetapi kalau star, dia akan nampak ke semua DTM yang ada. Oke, kita selesai untuk import data melalui file daripada file AutoCAD. Kita save project dan close. Oke, kita cek folder kita ini, import data daripada AutoCAD ini sudah selesai. Kemudian kita import data dari Excel lagi. Oke, langkah pertama sama sorry, kita pergi ke file Excel tuh, kita ada data from Excel file. Oke, ini. So yang ini kita kena ubah Excel nih, Excel format nih ke CSV. Oke, caranya kita buka nih. Oke, kita buka, kita ada Excel, katakan number point tuh 1, listing, noting, label, dan description. Ini adalah OGL. So, katakan poin ini ada sebanyak 1567 poin. Jadi, daripada data Excel ini, kita import ke termodel. Kita akan convert Excel file ini ke CSV. Caranya mudah. Kita buka Excel baru. Buka Excel baru, kita klik semua di sini dan copy, kita paste di sini, paste special ataupun paste biasa. Kita paste biasa apabila data kita yang asal nih tiada formula. Kita cek setiap kolom nomor. Perkataan. Jika ada formula, dia akan nampak di sini function dia. Jika ada formula, kita kena paste, special, dan value. Paste, special, value. Yang ini kita paste biasa saja. Paste biasa saja, tiada formula.
Sudah kita paste. Jadi yang original tadi ini kita tutup, jangan ganggu. Oke. Jadi ini yang kita copy tadi untuk tujuan convert ke DXF. Oke, so kita kan ingatlah numbers, string, X, nothing, Y, level, dan description. Jadi yang ini kita tidak perlu, dan garisan semua ini kita tak perlu. Border, tak mau garisan border semua ini. Oke, biarkan kosong. Jadi kita kan ingat tadi nomor poin string bermula daripada kepala 7 dan 6 ini adalah string nothing, level dengan description. Poin ini adalah apa? Oke, dia punya code atau nama aja. Kemudian kita save as. Katakan kita simpan ke folder kita tadi, simpan data, Excel file. Oke, katakan namanya adalah, kita follow yaitu survey data, tapi ini masih Excel, so kita akan tukar ke CSV. CSV ini ada 3, CSV, MS-DOS, CSV Macintosh, tapi yang kita gunakan adalah CSV, delimited. Oke, klik nih dan save. Oke, yes, and then close, no. Oke, jadi di sini import data. Yang kedua adalah from Excel, kita sudah ada format CSV. Jadi langkah-langkah untuk save as daripada Excel ke CSV tadi seperti yang kita yang baru ditunjukkan sebentar tadi lah. Kita buka Excel baru, kita paste di sana, dan kita save as, dan kita cari CSV, delimited. Oke, sudah ada ini, kita buka termodel. Oke, seperti biasa kita create new project. Oke, kita letak di desktop, video termodel, import data. Tadi adalah import data from AutoCAD. Sekarang import data from Excel atau CSV. Oke, open. Oke, kita ada sudah nih, import file, import ASCII. Tadi kita menggunakan AutoCAD, sekarang ASCII point. Klik browse from Excel file, tidak appear sebab di sini format dia yang ini, so kita kena tukar ke miscellaneous. Baru nampak, so kita kena pilih CSV, open, next. Ini yang kita kena ingat tadi itu. Yang kolom pertama ini adalah point, kolom kedua ini adalah string, kolom ketiga ini adalah nothing tadi, dan kolom keempat adalah label kepada poin itu. Jadi kita kodkan di termodel dia punya simbol sebagai Z, dan yang terakhir ada description kepada poin itu, description. Oke, cara penulisan masuk. Jika kita gunakan space maka tak perlu koma, tapi jika kita perlu gunakan jika kita tulis dia berdekatan, point, koma, string, koma, nothing, koma, Z, koma, D. Jika berdekatan kan ada koma. Huruf tidak penting, sama ada huruf besar ataupun huruf kecil, sama juga. String, nothing, level, dan description. Jika berjauhan tak perlu koma. Oke, next. Point. Termodel default akan import point data tu ke layer point. Oke, tapi description tadi dia gunakan OGL, jadi kita boleh pergi ke sini. Kita boleh, oke. Jika kita import dan ingin letakkan dia dalam
sebagai point, listing, noting, elevation, description. Jika kita mau letakkan dia dalam point, so kita next saja. Tapi jika kita mau letakkan dalam layer yang berbeza, sebelum import kita kena lsec create new, katakan OGL, katakan nomor 4. Kita create layer baru untuk import data daripada Excel ini, namakan dia sebagai OGL dan oke. So kita klik di sini dan tekan OGL, ataupun kita cari katakan di sini label kita tekan ni, kita cari OGL dan dia akan AP di sini. Kemudian kita buat langkah import data tadi, file, import data, ASCII, browse, Excel file, tak nampak, ini tukar ke miscellaneous, ASCII, CSV, open, next. Point, listing, noting, elevation dengan description. Betul susunan, jangan terbalik, NE, pastikan listing. Jika di Excel tadi point kemudian noting, maka di sini kita pun point, noting, listing. Ini di Excel kita boleh susun atur ikut suka hati kita, tetapi semasa import mesti setara. Kalau listing, noting. Next. Point, dia bagi default point, so kita pergi ke OGL, cari OGL. Cara laju, tekan di keyboard OGL, then next, import. Ada 1567 point imported normally. Finish. Di Excel tadi pun kita cek, ada point number ada 1567. Finish. So sudah data masuk ke termodel dari Excel file. Ini quick profile. Kita boleh tengok juga bentuk muka bumi. Tidak nampak. Ada dua cara untuk tengok, untuk appearkan quick profile. Satu pakai star sahaja. Nampak scale. Satu lagi dengan cara tulis OGL. Nampak. Selain daripada dua, nama layer dia sendiri dengan star tu tidak akan appear. Katakan point, tidak akan appear. Tidak appear. Mesti guna nama layernya sendiri ataupun star. Import data dari Excel selesai. Kita save project dan kita close. Dan kita ada sudah di sini import data from Excel CSV. Tapi saya tambah di sini, kita tadi ada point, listing, noting, elevation, description. Katakan Excel file ni saya copy satu. Katakan yang asal ni, survey data ni adalah point, listing, noting, elevation, description. Dan yang baru ni saya tidak mau ada point, saya hanya mau noting, listing, elevation. Saya hanya mau 3 kolom. Kita hanya mau 3 kolom, tapi bermula dengan noting, listing, Z, level. Jadi kita akan ingat NEZ. Kita buka. Yang kita perlu hanya NEZ. Jadi ini kita delete. Yang ini kita tak mau kolom E. Kolom D pun tak mau.
Oke, tapi yang ini terbalik, ini N di depan. Oke, insert dan ini cut, paste. Oke, dan ini kita buang. Oke, noting saya sudah letakkan di depan listing, dan ini saya delete. So susunan kita punya Excel nih, kolom A ini adalah noting, B listing, C adalah elevation, Z. Oke, saya save, yes, tutup, no. Oke, kita double check. Oke, masih 6 di depan, 7 di belakang, kepala 7. Oke, sebelumnya 7 di depan, 6 di belakang. Oke. Jadi sekarang kita hanya ada 3 NIZ. Kita buka termodal. Oke. File, new, katakan yang baru ini hanya ada, oke, ataupun saya pada import data from Excel CSV, yaitu NIZ. Save. Oke, kita buat layer baru, new OGL 64. Oke, OGL, tekan di keyboard O. Oke, dan file, import ASCII, browse Excel file, miscellaneous, nothing listing, elevation, open, next. Yang ini sekarang 6 ini menunjukkan nothing, 7 ini adalah listing, dan D ini adalah Z. Jadi cara tulis adalah nothing, listing, elevation. So kita ada 3 saja. Huruf kecil atau huruf besar sama saja. Nothing, listing, elevation. Ada koma berdekatan. Next. Oke. Default point kita ubah ke OGL. Tekan di keyboard O. Sorry. Kita ulang. Termodal. Oke, save. New. Import data from Excel CSV, nothing, listing, elevation. Create layer OGL, katakan 64 ataupun suka nomor 6. Tekan di keyboard 6, klik di sini dan tekan 6. Oke. Dan tekan di keyboard O. Oke. Dan tekan escape. Oke. Kita ke file, download, import, ASCII, browse, Excel file, miscellaneous, nothing, listing, elevation, open, next. Oke, susunan NIZ. Oke, nothing, listing, elevation, next. Oke, yang ini point, tekan di keyboard huruf O untuk OGL. Next, import, finish. Ada 1567 point juga, finish. Oke, kita dapat nampak sudah poin-poin telah diimport ke termodal. Oke, kita boleh besarkan lagi titik-titik poin ini ke setting, display settings. Ini size nomor 2, kita boleh tekan nomor 3 untuk besarkan sedikit. Oke, nampak besar sana. Oke, cara yang sama, quick profile tidak akan appear
jika tidak gunakan nama OGL ataupun star. Jadi kita delete DTM, tinggalkan star. Oke, kita nampak. Dan scale kita boleh kurangkan, ataupun kita tulis OGL juga boleh appear. Oke, cancel. Dan kita telah berjaya import data keterangan model melalui Excel file. Kita save project dan close. Oke. Tentang AutoCAD tadi kita import direct. Untuk Excel kita import bergantung kepada bilangan kolom. Kita mau tunjukkan point, noting, string, label, elite, description kita boleh. Ataupun di Excel kita hanya ada 3D point, yaitu noting, string, yaitu Y, X, Z. Nah, ini 3D point. Tetapi tiada identity, tiada point keberapa dan point itu mewakili apa, tidak. Dia hanya ada 3D. Oke, saya tunjukkan sekejap apa yang dimaksudkan dengan 3D point. Nah, kita klik pada ini. Oke, kita zoom ini, kita zoom satu titik, katakan yang paling hujung kiri. Oke, titik ini. Oke, ke drop label point with text, klik pada point ini, setting. Kalau kita on semua, elevation, noting, string, point number, symbol, description. Nah, kita untuk point ini hanya ada noting, string, elevation. Noting, string, elevation. Oke. Dan label. Nah, point ini hanya kita boleh on ataupun appearkan noting dia berapa, string dia berapa dengan label dia. Dan jenis size, text, position semua point ini kita boleh edit, kita boleh ubah di edit di sini. Contohnya elevation ini jenis tulisan, kita boleh ubah jenis tulisan untuk katakan ini dengan size-nya, orientation dia katakan 75%, offset dia katakan 1, size dia katakan kita kecilkan 15. Oke, dan label dia ada 75 dia punya orientation, noting, string, dan offset. Jadi kita boleh ubah-ubah. Oke, untuk 3D point ini hanya 3 identity lah yang boleh ditunjukkan, yaitu noting, ikut file name itu noting, string, elevation, noting, string, elevation. Oke, katakan ini kita save dan kita buka yang ini. Double klik pada file ini. Oke, zoom, extend, dan zoom di sebelah sini, zoom. Kita ambil poin yang sama, paling ujung kiri. Oke, yang ini kita besarkan sedikit poin ini. Settings, display settings, nomor 3. Oke, kemudian pergi ke draft, label point with text, klik pada point, settings. Oke, noting, string, description. Oke, yang ini ada 5 identity, P, N, P, E, N, Z, D. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dan kita boleh edit orientation apa semua. Oke. Dan label. Nah. Jadi poin ini adalah nomor yang ke-87. Ada noting, string, elevation dia dengan poin ini mewakili OGL. Kemungkinan dalam satu Excel tu surveyor akan survey berbagai poin. Contohnya dia jalan sekali, dia ambil survey untuk road, dia ambil survey untuk utilities, katakan tiang elektrik, tiang telefon, culvert, jembatan. Masing-masing itu semua ada nama
description. Jadi daripada point name nih kita boleh tahu di topographical survey yang kita terima tuh di mana kedudukan tiang elektrik, di mana kedudukan tiang telepon, jembatan, culvert, sungai, segala-gala utilities ataupun objek di site. Kita boleh bezakan di survey ini dengan membuka description bagi poin itu. Katakan kita tidak maulah nampak semua nih. Katakan kita mau tengok point description saja, dan description, so klik point label. So ini adalah OGL. Oke. Untuk label ke semua point, cara yang sama, label point with text, right click, tekan layer, tekan point, dan setting. Hanya kita mau tengok description. Oke. By layer tadi, layer terus dia layer yang sama dengan point ini dia akan highlighted, terselect dan label. Oke. Kita nampak semua. Katakan di sini ada jembatan, ada anak sungai, description river ataupun stream. Kita boleh bezakan dengan OGL. Tapi dalam case kita nih, Excel file itu hanya adalah OGL. Jadi that's why description semua ada OGL. Oke, kita save project dan tutup. Oke. AutoCAD file kita sudah import. Excel file kita sudah import. Oke, .pr ini adalah backup kepada Pro. Kalau ini rusak kita boleh gunakan file ini. Oke, sekarang yang terakhir kita bincangkan tentang import data daripada termodel. Oke, cara yang sama, kita buka termodel. File, new. Oke, kita letakkan di sini. Import data from Terra model. Oke, kita ke file, import, download Terra model, browse from Terra model file, save data. Oke, klik open, next, import, finish. Oke, kita ada sudah ini. Dalam Terra model file itu dia sedia ada kontur sudah. Oke, tidak apa. Kita delete dulu kontur nih. Delete, edit, delete, right click, layer, tekan kepada garisan kontur tuh, jangan tekan point. Kalau tekan point akan terdelete. Tekan pada garisan. Kalau tidak sure tekan garisan tuh, kita boleh zoom, kita dekatkan dan klik, and then okay, then zoom extend. Oke, ada lagi garisan kontur meja, kita balik ulang semula, delete, right click, layer, klik pada garisan kontur dan oke. Oke, save. Nah, jika daripada file yang sama termodel ke termodel, senang, direct saja, file, import ke termodel, klik, masuk, sama dengan AutoCAD, direct masuk. Tapi kalau ada Excel, kita ada karena save kan dia dalam CSV format lagi lah. Oke, yang ini kita mau tahu apa layer point ini. Masukkan mouse ke LSEC nih, di sini klik dan klik pada point. Makna point yang ada di paparan screen ini adalah di layer, di dalam layer points. Oke, kita save project dan close. Oke, kita sudah bincangkan
3 format survey data yang berlainan untuk kita import ke TerraModel, yaitu daripada AutoCAD, daripada Excel, dan daripada TerraModel itu sendiri. Dan file ini saya akan email kepada Dr. Siti Asma untuk jadikan sebagai tutorial juga. Coba ikut step-step yang telah dibincangkan ataupun ditunjukkan tadi daripada 3 main file utama nih. Sila dapatkan file-file yang telah diproses ataupun yang diimport. Saya akan email file ini, dan ini juga saya akan email ke semua. Tapi coba jangan gunakan yang file yang sudah sedia siap nih. Daripada 3 ini, coba kamu create import data sendiri. Dan jika ada masalah, boleh bertanya lah. Boleh bertanya dengan saya. Itu boleh hantar email kepada saya, almando@gmail.com, ataupun berhubung melalui 019-832-1991. Oke, Armando. Oke, thank you.